Oke, kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung waktu mendahului atau menyusul. Kalau kemarin kita membahas tentang cara menghitung waktu berpapasan dengan waktu yang beda, sekarang kita membahas tentang cara menghitung waktu mendahului atau menyusul. Ya, perhatikan contoh. Ya, contoh. Jarjit berangkat ke kota pada pukul 8.00. Ia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Kemudian pada pukul 8:15 Ehsan juga berangkat ke kota yang sama seperti yang dituju Jarjit. Ehsan naik mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika mereka menempuh rute yang sama, pukul berapa Ehsan mendahului Jarjit? Nah, ini nanti kan berarti Ehsan atau yang orang kedua ini mendahului orang yang pertama. Artinya orang yang kedua ini lebih cepat kecepatannya. Oke, untuk ilustrasinya perhatikan. Nah, ini ilustrasi mendahului atau waktu menyusul. Ya, pada pukul 8 Jarjit ya berangkat menuju ke kota, katakanlah seperti itu ya, dengan kecepatan 40 km per jam. Kemudian pada pukul 8:15 Ehsan juga menuju ke arah yang sama, yaitu kota yang dituju oleh Jarjit ini ya, dengan naik mobil kecepatannya 60 km per jam. Jadi orang kedua ini lebih cepat. Nah, tentu dalam perjalanan ini karena melalui rute yang sama, Ehsan ini tentu akan mendahului atau menyusul Jarjit. Nah, mendahulinya atau menyusulnya itu kapan atau pukul berapa Ehsan mendahului Jarjit? Oke, mari kita hitung sama-sama. Ya, ditulis dulu, diketahui. Yang diketahui apa ini? Ya, yang diketahui kecepatan pertama atau kecepatan orang pertama, yaitu Jarjit. Berapa ini? 40 km per jam ya, 40 km per jam. Kemudian kecepatan orang kedua atau Ehsan ya, kecepatannya rata-rata 60 km per jam. Nah, kecepatan sudah. Nah, sekarang waktu ini sudah diketahui waktunya. Ini orang pertama pukul 8, orang kedua pukul 8:15. Sehingga kita cari selisihnya. Selisih waktu yaitu pukul 8:15 dikurangi pukul 8, berarti 15 menit. Atau kamu balik juga bisa. Jadi pukul 8 sampai dengan pukul 8:15 berarti 15 menit. Terserah kamu. Kalau ini kan yang besar dikurangi yang kecil. Nah, sehingga 15 menit. Nah, 15 menit kita jadikan jam, yaitu 1/4 jam. Jadi 15/60 menit itu 1/4 jam. Yang ditanyakan waktu mendahului atau menyusul. Jadi kapan Ehsan mendahului Jarjit, ini yang ditanyakan ya. Jawab ya, kita cari dulu selisih jarak. Kita masih ingat rumus jarak, yaitu K kali V, kecepatan kali waktu ya. Nah, ini kecepatan yang dihitung pertama kali adalah kecepatan orang pertama, yaitu Jarjit. Kecepatannya tadi berapa ya, 40 km per jam kali waktu ya, waktu yang selisih waktu tadi berapa, 1/4 jam. Ini bisa dicoret sama ya, 44 bisa diringkas
40 bagi 4 10, 4 bagi 4 1, berarti 10 kali 1 sama dengan 10 km. Jadi selisih jaraknya itu 10 km. Nah, rumus mendahului atau menyusul kita tulis yaitu selisih jarak dibagi kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama. Jadi selisih jarak ini 10 km dikurangi kecepatan dibagi kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama. Kita tulis saja ya, selisih jarak 10 km ya, kecepatan kedua tadi 60 km per jam, kecepatan pertama orang pertama 40 km per jam. Kita tulis seperti ini saja ya, sama dengan 10 km dibagi atau per ini 60 dikurangi 40 20 km per jam. Ini sama kilometer kita coret ya. Sekarang 10 dan 20 bisa disederhanakan, dibagi 10 1, 20 dibagi 10 2, berarti 1/2 atau setengah jam ya. Setengah jam itu sama dengan 30 menit. Boleh ditulis setengah jam, boleh ditulis 30 menit. Nah, yang penting nanti waktunya yang penting, yang betul. Nah, jadi Ehsan mendahului Jarjit. Tadi kan berangkatnya pukul 8:15. Jadi yang digunakan untuk mengetahui kapan didahuluinya atau kapan mendahulinya yaitu orang kedua. Ingat. Tapi kalau selisih jarak itu yang digunakan orang pertama, kecepatan orang pertama. Tetapi untuk mengetahui kapan menyusulnya atau mendahulinya itu digunakan waktu yang terakhir, yaitu waktu orang yang kedua, yang mana orang kedua tadi berangkatnya pada pukul 08:15 menit. Nah, jadi pukul 8:15 menit ditambah setengah jam atau 30 menit berarti ya pukul 8:45 menit ya. Jadi Ehsan mendahului Jarjit itu pada pukul 8:45 menit. Ya, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.